dalam hukum pembuktian itu harus benar-benar terang seperti cahaya. Nah, kalau tidak terang ya ini nanti bisa jadi benang kusut. Karena apa yang kita bisa buktikan ternyata tidak sama dengan yang terjadi di fakta di lapangan. Nah, itu jangan sampai seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal Charles Specter, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Kembali bersama partner saya Ardandi Supradana SH. Gimana kabarnya, Bro? Alhamdulillah baik-baik saja. Masih aman terkendali. Masih lihat perkaranya Vina Mengikuti terus. memantau. Oke. Mengikuti. Gimana Seru. kesimpulannya ya, setelah kemarin kita bikin konten yang ya awal-awal ya memang ya kita belum tahu, tapi mungkin ini mulai ada titik terang, Bro. Setelah gimana pendapatmu soal pra peradilannya Peggy? Dari saya cukup antusias mengikuti kemarin pra peradilan itu. Maksudnya jadi ini sendirilah gitu loh. Jadi pembahasan yang menarik tersendiri buat saya pribadi. Itu. Apakah memang betul ya pra peradilan yang membebaskan Peggy ini menurut kamu memang benar kalau dia itu bukan pelakunya? Benar. Nah, ya. Benar. Memang saya apresiasi tim pengacara dari Pak Tony dan rekan-rekan yang berhasil memenangkan pra peradilan Peggy Setiawan. Ya karena saya juga merasa dari awal penetapan tersangka dari awal tidak pernah dimintai keterangan sebagai saksi satu. Nah, calon tersangka itu kan harusnya harus ditetapkan menjadi saksi dahulu. Ya. Nah, lalu jika ditemukan memang alat bukti yang minimal 2 alat bukti, namun meskipun alat bukti yang ditunjukkan memang 2 alat bukti, tapi kan harusnya harus ada scientific. Semua orang misalnya namanya Ali misalnya, nah, Ali kan banyak di misalnya satu provinsi atau satu kabupaten namanya Ali semua. Nah, masa dengan hanya berdasarkan ijazah pihak kepolisian menunjuk itu adalah pelakunya? Kan tidak seperti itu. Harusnya kan berdasarkan saintifik memang benar ini adalah pelaku. Nah, ini akhirnya kan juga memberi peluang kepada terdakwa yang lain, di mana 7 terdakwa ini yang akan mengajukan peninjauan kembali. Karena hari ini kalau nggak salah si Saka Tatal ini kan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, ini kan semoga mendapatkan putusan yang benar-benar berkeadilan, dan jika memang saksi-saksi yang dihadirkan dan juga bukti-bukti novum, bukti baru yang dihadirkan ini bisa membuat terang suatu peristiwa ini, ya semoga saja keadilan ini dapat diterapkan dan dibuktikan dan membuat putusan itu menjadi maksimal dan Saka Tatal mendapatkan keadilannya dan juga 7 terpidana yang lain. Karena yang sekarang lagi viral itu kan ada pengakuan saksi yang dahulu di tahun 2016 bersama AF yang bernama Dede. Ini menyatakan bahwasanya sebetulnya dia tidak tahu permasalahannya karena dia diajak oleh AF. Nah, ini Pak Itu Rudiana ini memang selama ini tidak pernah muncul di permukaan di media lah. Ternyata dia sudah diwakilkan oleh pihak kuasa hukum. Nah, itu sah-sah saja, nggak masalah. Nah, ini tinggal bagaimana nanti di
dalam proses penyidikan siapa yang mendalilkan. Nah ini kan di dalam hukum siapa yang mendalilkan dia harus bisa membuktikan. Nah itu justru bagus. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hotman Paris, bahwasanya ya Ibtu Rudiana harus melaporkan si Dede ini, karena nanti ketika disaling melaporkan, nah ini bagus karena nanti baik di pihak 7 terpidana yang melaporkan AF maupun Pak Ibtu Rudiana yang dimana dia sebagai waktu itu adalah pelapor. Nah, menarik, keterangan Dede di tahun 2016 mempengaruhi majelis hakim dalam memutuskan bahwa 7 terpidana ini terbukti melakukan tindak pidana. Nah, dan sekarang di tahun 2024 keterangan Dede ini di tahun 2016 dia mencabut keterangan BAP tersebut, dan ini juga bisa berpengaruh kepada para 7 terpidana yang lain, dan bisa saja ini menjadi novum bukti baru ketika mengajukan peninjauan kembali. Nah, sama-sama dulu keterangan Dede di 2016 mempengaruhi dan berpengaruh terhadap putusan pengadilan, akhirnya memutuskan 7 terpidana tersebut terbukti dan divonis seumur hidup. Dan sekarang apabila nanti peninjauan kembali keterangan Dede ini menjadi novum, nah peluang besar bagi 7 terpidana ini bisa dibebaskan dan tidak terbukti melakukan tindak pidana, karena sesuai dengan yang disampaikan waktu di podcastnya Pak Deddy Mulyadi dan di kantor Pradi bersama Pak Uto Hasibuan, Dede ini menyatakan siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang diterangkan, dan kedua dia siap menjalani hukuman karena dia merasa tidak tenang selama hidupnya. Nah ini yang menurut saya dia mulai jujur dalam hal ini. Saya rasa dia karena menurut saya dia sebenarnya ketika si Dede ini tidak mengaku pun ya dia sebenarnya aman-aman saja. Namun ya semoga saja namanya kebenaran. Saya pernah menyatakan di dalam konten saya juga membahas soal Vina, kebenaran akan mencari jalannya. Nah ini menurut kamu setuju nggak bro? Kebenaran itu memang akan mencari jalannya. Setuju. Nah Sangat setuju. ini kan jelas ya kan. Nah ini kita ini juga penasaran nih Ya. sama sosok perempuan yang bernama Linda, yang kesurupan ini. Nah ini kok saya rasa juga ada hubungannya sebenarnya. Ini juga harus digali sebenarnya, karena berdasarkan keterangan dari kesurupan Linda ini yang menyatakan bahwa kan itu belum 7 hari, 7 harinya si almarhumah Vina ini meninggal dunia. Keterangan Linda ini akhirnya dibawa direkam dan ditujukan kepada para korban, ya baik keluarga dari almarhumah Vina maupun keluarga dari almarhum Eki. Nah akhirnya Pak Ibtu Rudiana mencari, ya saya juga bersimpati karena beliau sebagai orang tua atau ayah dari almarhum berusaha membuktikan bahwa ini adalah bukan kecelakaan lalu lintas. Tapi sebenarnya ya memang harus scientific investigation ini harus bisa diterapkan. Jangan sampai karena tidak scientific dan tidak sesuai dengan adagium hukum, pembuktian itu harus secerang cahaya, jadi ini tidak terang, akhirnya jadi benang kusut. Dan biasa saja di dalam keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar menyebabkan 7 terpidana ini yang sebenarnya tidak salah jadi bersalah. Dan ini sangat miris dan baru kali ini di dunia kan gitu bro. Betul. Di dunia hanya berdasarkan keterangan saja
mungkin bukti-bukti juga ala kadarnya, yang dimana bukti itu juga bukti yang dimana seperti batu, seperti botol bekas dari minuman-minuman anak-anak ini nongkrong dijadikan alat bukti, dan itu pun dari keterangan si salah satu terpidana yang bernama Sudirman. Nah, ini kan harus digali juga, bukan saintifik. Harusnya kan kalau 340 KUHP ada ya, harusnya juga ada kesesuaian di mana perencanaan, terus komunikasi para terpidana seperti apa. Korban ini juga baik almarhum Eki maupun almarhumah Vina ini juga dilihat HP-nya, dia terakhir komunikasi dengan siapa, apakah ada masalah dengan siapa. Kan itu juga HP di dalam handphone di zaman teknologi seperti sekarang sangat-sangat berguna sekali, ya kan? Di sosial media dia berteman dengan siapa itu kan juga bersesuaian. Tidak mungkin orang itu membunuh tidak ada motif. Nah, orang melakukan kejahatan tidak ada motif, kan harus dicari ini motifnya. Nah, ini saya sangat setuju bahwa apabila keterangan Dede berani mempertanggungjawabkan resiko yang dihadapi, dia terjerat nanti misalnya keterangan palsu pasal 242 KUHP, maupun nanti dilaporkan oleh Pak Ibtu Rudiana. Nah, nanti Pak Ibtu Rudiana juga sebagai pelapor harus bisa membuktikan baik soal keterangan palsu si Dede ini benar nggak ini adalah keterangan palsu. Nah, di situ sangat bagus, saya setuju dengan statement dari Pak Hotman Paris bahwasanya Pak Ibtu Rudiana harus bisa harus berani melaporkan kalau memang tuduhan ini benar-benar tidak benar, tidak berdasar. Nah, ini harus juga sama-sama membuktikan. Siapa yang mendalilkan, dia harus bisa membuktikan, bukan hanya melakukan somasi dan di media mengancam sana, mengancam sini. Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini bagus, karena saya sangat salut dia kayak tim pencari fakta yang real ya, yang benar-benar real. Dia dari awal menanyakan dari satu persatu, akhirnya terungkap, dicari benang merahnya. Sebenarnya benang merahnya ini ada, cuma bagaimana nanti profesionalan penegak hukum dalam hal ini kepolisian agar benar-benar mencari dari titik nol, eksaminasi dari awal agar perkara ini bisa terang benderang, tidak benang kusut lagi. Nah, itu. Nah, menurut saya seperti itu. Sekian pembahasan dari saya. Semoga edukasi saya kali ini bisa membuat kita semakin senang belajar hukum. Di dalam hukum, pembuktian itu harus benar-benar seterang seperti cahaya. Nah, kalau tidak terang ya, ini nanti bisa jadi benang kusut. Karena apa? Apa yang kita bisa buktikan ternyata tidak sama dengan yang terjadi di fakta di lapangan. Nah, itu jangan sampai seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Sekian pembahasan dari saya. Tunggu konten-konten berikutnya di channel Faisal Justice Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.